Yesus itu adalah Isa yang akan turun ke bumi ketika di akhir zaman. Oh, jadi Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Iya. Nabi Isamu itu nanti datang ke dunia mau ngapain? Turun. Itu nanti akan turun nanti ke dunia itu di akhir zaman. Mau ngapain dia? Ya, Nabi Isa mau ngapain turun nanti di akhir zaman? untuk memberitahukan ke umatnya. Umatnya. Apa itu? Umatnya yang mana? Umat Nabi Isa ini yang mana? Umatnya Nabi Isa kan umat Muslim. Oh, umat Muslim. Ya, terus Nabi Ya, Isa memberitahukan apa kepada umat Muslim? Oh. Seorang individu mengolok-olok Yesus dengan menyebutnya cacat kerana tangannya bolong dan tidak sembuh. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang menyembah Tuhan yang dianggap cacat. Mari kita simak dulu video berikut ini. Ya, selamat malam Putri Bungsu. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan buka kamera saudaraku dan silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Karena mau bertanya nih, Mbak. Ya, silakan. Kalau menurut kitab Matius ayat 46 itu bunyinya gimana itu, Mbak? Matius berapa? Matius 27. 46. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang mau ditanyakan saudaraku? Ya, kalau kata Mbak itu Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan lagi, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Baca yang benar, bukan Allahku, Allahku, saudaraku ya. Ini kita baca menurut iman Kristen, bukan Allahku, tapi Allahku, Allahku, ya. Karena ini dibaca secara Latin, Allahku, Allahku. Ya. Jadi jangan baca Allahku, Allahku, saudaraku, ya. Nah, begini, apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu dia kutip dari Mazmur 22 ayat 1, ya. Ini menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi gini saudara. Ya. Apa yang diperbuat Tuhan Yesus ketika datang ke dunia itu semua sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Makanya Tuhan menyatakan tadi di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 itu, semua kitab suci itu menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan juga di atas kayu salib, apa yang akan diucapkannya itu sudah dinubuatkan. Makanya ketika Mesias itu datang, dia berkata seperti itu, itulah Mesias yang datang dari surga itu, yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Nah, begitu maksudnya saudaraku. Jadi istilah itu Tuhan berdoa sama Tuhan itu, Mbak ya? Itu bukan doa, karena itu lagu pujian. Di Mazmur 22 ayat 2, Mazmur 22 ayat 1 sampai 2, baca dengan lengkap ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu lagu pujian, ya. Itu lagu Rusa di kala fajar, yang dimana Tuhan menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 1. Jadi Tuhan memuji dirinya sendiri gitu ya, Mbak ya? Tuhan Yesus itu memberi penghiburan kepada Bunda Maria dan rasul-rasulnya yang sedang menangis, ya, berduka atau hatinya sedih. Jadi Tuhan Yesus itu kan sudah menyatakan kepada mereka, jangan pernah, maksudnya gini, Tuhan Yesus kan sudah memberitahukan 4 kali kepada para rasul, dia akan mengalami banyak penderitaan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Makanya ketika Tuhan Yesus ditangisi sama perempuan-perempuan Yerusalem, Tuhan Yesus bilang apa kepada mereka? Jangan tangisi diriku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena Tuhan sudah memberitahu dia akan bangkit pada yang ketiga.
Begitu saudaraku ya. Ya. Oh iya, saya mau tanya lagi Pak. Kalau yang menurut kitab Lukas 23 ayat 34 itu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Iya, itu pun sudah itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 ayat 12. Dan karena ia terhitung, dan dulu, itu penggenapan dari nubuatan di Yesaya 53, ya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk para pemberontak-pemberontak. Dan juga di situ, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ya, kalau ada yang mengkhianati kita atau menjahati kita, kita harus berdoa bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus itu adalah teladan yang sempurna. Oh, jadi itu yang berkata itu bukan Yesus ya Mbak ya, yang berkata ya Bapa ampunilah mereka. Ya, itu Tuhan Yesus, itu penggenapan dari nubuatan di Yesaya 53, dia akan berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Jadi dia berdoa sama dirinya sendiri gitu. Kepada roh keilahian yang ada di surga. Oh, nah kalau menurut Lukas Mbak, Lukas 24 ayat 19. Nah, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lukas berapa tadi? Lukas 24 ya? Ya, ayat 19. Ayat 19. Apa yang mau ditanyakan di situ? Ya, kalau kata Mbak itu Yesus itu Tuhan, kenapa yang orang Nazaret berkata dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami? Itu yang berkata dia adalah nabi, itu pengakuan Tuhan Yesus atau kata orang? Orang Nazaret. Itu kan kata orang, bukan pengakuan Tuhan Yesus. Macam mana ya Bang ini? Ya, itu kan, Bang. Bang, kalau pemikiranmu sama dengan ahli Taurat, Tuhan Yesus itu hanya nabi, nggak akan disalib dia Bang. Makanya di Matius 21 ayat 11, ya, Matius 21 ayat 11, orang Yahudi juga berkata gini, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ada yang marah nggak orang Farisi? Nggak ada. Ketika kalau Tuhan Yesus mengaku, aku ini nabi, aku hanya utusan, marah nggak orang Farisi? Nggak marah. Tapi kenapa orang Farisi marah dan menyalibkan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus mengaku Tuhan. Itu poinnya, saudaraku. gitu. Iya. Jadi gini, sama seperti gini. Apapun yang kamu ucapkan, apapun penilaianmu terhadap Tuhan Yesus, itu tidak pernah menentukan Tuhan Yesus itu siapa. Ya, sekalipun kamu bilang dia bukan Tuhan, aku nggak percaya dia hanya manusia biasa. Terserah dirimu. Bahkan biarpun seluruh dunia mengatakan, oh Yesus itu bukan Tuhan, dia itu cuma nabi. Itu nggak menentukan siapa Tuhan Yesus. Dia tetaplah Tuhan yang maha kuasa, saudaraku. Dia tetap Tuhan, sang pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia, dan dia juga yang akan datang di akhir zaman menghakimi semua umat manusia. Jadi perkataan orang-orang terhadap Tuhan Yesus tidak menentukan siapa Tuhan Yesus, ya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan di Yohanes 10, akulah sang pemberi hidup kekal. Aku dan Bapa adalah satu, ya, satu sama. Kemudian juga ketika Tuhan menyatakan di Markus 14, aku yang datang dalam naungan awan. Orang Farisi itu langsung merobek jubahnya, sampai alim ulama merobek jubahnya. Kenapa? Apakah maksudnya di situ nabi? Oh enggak, kalau Tuhan Yesus hanya mengaku nabi, enggak akan dirobek bajunya, saudaraku. Enggak akan disalibkan Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus itu mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Makanya Alkitab berkata, ya, di Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, ya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Wow, cukup jelas sekali. Terang menderang, ya. Dialah yang menjadikan dunia. Dia sudah ada dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia ini milik kepunyaan siapa?
Tuhan Yesus. Di Mazmur, ya di kitab Mazmur, dunia ini milik kepunyaan siapa? Tuhan Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, saudara-saudaraku. Seperti itu ya? Ya. Oke, sangat jelas. Ya, mau bertanya satu lagi, Mbak? Sudah cukup dulu, gantian sama yang lain. Sebenarnya satu orang satu pertanyaan ya. Terima kasih saudaraku, tetap semangat. Ya, yang penting yang tadi saya jawab itu kamu mengerti, sudah, puji Tuhan ya. Wow, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengaku nabi, hanya utusan, gak akan disalib, biasa saudaraku. Justru karena dia mengaku Tuhan Allah itu sendiri, makanya disalibkan. Ya, selamat malam PT Balas Budi. Tolong matikan musiknya Bang, dan silakan buka kamera. Semangat kakak cantik, ya terima kasih. Halo Abang, bisa buka kamera Bang? Udah mati musiknya Bang? Musiknya udah mati? Oke, musiknya sudah di off kan ya? Silakan buka mikrofon Bang dan bertanya. Buka mikrofonnya Bang. Buka mikrofonnya Abang. Saya mau tanya ini Mbak, saya mau tanya. Ya. Kapan itu Yesus datang? Di rumahmu ada kalender nggak Bang? Nggak ada, cuma di Nggak HP. ada. Oh, di HP-mu ada kalender. Sekarang tahun 2025, Abang tahu nggak itu tahun apa? Nggak tahu. Oh, ya udah saya kasih tahu Bang. Itu tahun Masehi. Artinya 2025 tahun yang lalu di 0 Masehi, Tuhan Yesus sang pencipta langit dan bumi pernah datang ke dunia menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya. Datang kepada dirinya? Datang ke dunia menyatakan diri kepada umat ciptaan, atau gini, menyatakan diri kepada umat ciptaannya. Dia kan cahaya terang tak terhampiri. Dia roh yang berkuasa, tidak bisa kita lihat. Nah, dia menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya sehingga bisa dilihat oleh manusia. Iya. Nah, jadi 2025 kalender yang kita gunakan itu kalender Masehi, dihitung sejak Tuhan Yesus menyatakan diri ke dunia melalui proses kelahiran. Nah, jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, seluruh dunia mengikuti kalender Masehi, yaitu sejak Tuhan Yesus menyatakan diri ke dunia melalui proses kelahiran, ya. Dan nanti juga Bang, dia akan datang kembali Bang, ya, itu pasti. Tapi ingat, mohon maaf, Tuhan Yesus datang bukan untuk membumbun babi, bukan untuk mematahkan salib. Tapi apa? Matius 25. Dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Dia akan menghakimi semua bangsa dan juga yang menghakimi tuhan-tuhan palsu, ya. Makanya yang ditakuti tuhan-tuhan palsu itu, apa? Iblis dan antek-anteknya, ya. Yaitu di Matius 25 ayat 41, Wahyu 20 ayat 10. Dialah yang mencampakkan tuhan-tuhan palsu, ya. Allah-Allah palsu ke dalam lautan api dan belerang. Disitulah mereka selama-lamanya. Kenapa? Tuhan Yesus itu hakim adil. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Wahyu 19 ayat 16. Setahu saya, Yesus itu adalah Isa yang akan turun ke bumi ketika di akhir zaman. Oh, jadi Tuhan Yesus itu Nabi Isa? Iya. Nabi Isamu itu nanti datang ke dunia mau ngapain? Turun? Itu nanti akan turun nanti ke dunia itu di akhir zaman. Mau ngapain dia? Ya? Nabi Isa mau ngapain turun nanti di akhir zaman? Untuk memberitahukan ke umatnya. Umatnya? Apa itu? Umatnya yang mana? Umat Nabi Isa ini yang mana? Umatnya Nabi Isa kan umat Muslim. Oh, umat Muslim. Ya, terus Nabi Isa memberitahukan apa kepada umat Muslim? Oh.
seru ini ya. Ya, mana nih bos? Lama sekali. Ya, tunggu. Ya, memberitahukan apa dia kepada umatnya, saudaraku? Pakai data ya? Iya, harus pakai data. Kalau tidak pakai data nanti takutnya blunder. Iya, betul. Nah. Jadi Nabi Isa diyakini akan turun ke bumi pada hari akhir zaman, menjelang hari kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam diyakini sebagai salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Nabi Isa turun ke bumi meyakini sebagai salah satu tanda kebesarannya akan datangnya hari kiamat. Terus udah itu aja. Misi Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW, meluruskan umatnya yang selama ini menyembah dan menganggapnya sebagai Tuhan, menegakkan kembali syariat Islam. Oh, oke. Meluruskan umatnya yang selama ini salah menyembah ya. Berarti kalian salah menyembah karena tadi kan Bu bilang umatnya Nabi Isa itu kan Muslim. Berarti kalian selama ini salah ya. Berarti kan nanti akan diluruskan ya. Oh, gitu. Good. Gimana pendapatnya, Mbak? Ya itu kan imanmu. Kan kamu bilang siapa umatnya Nabi Isa ini Muslim. Nanti kan Nabi Isa akan datang meluruskan umatnya karena selama ini mereka salah menyembah. Ya kan yang diluruskan kalian. Ya itu kan imanmu, silakan. Terus hebat juga Bang, ini keren. Terus berarti selama ini kalian salah ya, sehingga diluruskan sama Nabi Isa ya. Oke Bang. Itu dia sendiri yang menyampaikan loh, bukan saya ya. Saya hanya menanggapi aja, hanya mengutip apa yang dia katakan tadi. Oke Bang. Ya itu kan iman saudara bahwa Nabi Isa nanti datang untuk meluruskan umatnya karena selama ini umatnya salah menyembah ya, yaitu di mana umatnya kan Muslim. Mbak Mikana bilangnya tadi Yesus datang itu kapan? Iya kan gini, Nabi Isa mau akan datang dari zaman untuk meluruskan kalian toh. Ya udah kan itu imanmu, saya hargai. Harus pakai iya berarti kan kalian selama ini kan salah toh, salah menyembah, makanya harus diluruskan Nabi Isa toh. Bagi orang yang salah menyembah itu tanda kutip Mbak Mikana. Kan yang diluruskan sama Nabi Isa kan umatnya. Umatnya tadi siapa kamu bilang Muslim. Yang diluruskan ini bagi orang yang keliru. Jadi Muslim itu keliru. Ya kita belum tentu juga, kita belum tahu bahwasanya Muslim juga keliru. Iya. Ya udah. Kristen pun kita tidak tahu. Oh, jangan bawa Kristen. Kalau kami itu tidak ada bingung, tidak perlu diluruskan karena Tuhan itu sang kebenaran. Apakah Mbak Dia adalah jalan yang lurus. Iya, apakah Mbak Mikana semua umat Kristen itu bisa Mbak Mikana jamin? Loh, benar, Kristen itu pasti masuk surga. Kristen itu ada di jalan yang lurus, di dalam kebenaran sejati. Jaminannya apa? Jaminannya apa? Karena Tuhan berfirman. Dengar, saudaraku. Karena hanya Tuhan yang berfirman memang dengan tegas di Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, ya. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Artinya, anak-anak Tuhan Yesus itu semua, ya Kristen itu ada dalam kebenaran. Yaitu dalam kebenaran Tuhan Yesus. Sehingga kami memang nggak perlu diluruskan. Kami sudah lurus. Karena apa? Tuhan Yesus, ya yang kami sembah adalah, dia adalah sang yang lurus, sang kebenaran sejati. Udah kesurupan itu ya. Saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka wajar kalau anak-anak hantu akan depresi dan frustasi. Oke. Mbak Mikana, Tuhan Yesus itu tujuannya disalib untuk apa? Dan yang salib itu siapa? Jadi udah berpindah topik ini ya? Ya, kita pindah topik dulu lah. Supaya seru-seruan di sini.
Iya. Udah ketawa dulu bang, biar jangan tegang. Tuh kasih tahu dulu istrinya. Gila-gilaan kita. Sudah beta. Apa tuh kira kecil lagi? Mari kok. Mana? Itu diusir dulu itu jinnya dalam istrinya itu bang. Orang gila. Ya, selamat malam Ardi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Gelap di sini, gelap. Di sini open cam bang. Kalau nggak open cam saya ganti sama yang lain ya. Tidak, gelap di sini. Itu kamu tutupi kameramu dengan tanganmu. Tidak Mbak, di sini lagi yang ini lagi di pondok. Masa nggak ada cahaya dari apinya sedikit pun nggak ada kena ke wajahmu? Ya udahlah bang, Karena kalau malu di nggak sini- apa-apa. Kita ganti dulu, mohon maaf bang. Terima kasih Ajo, terima kasih. Selamat malam Mak Coy. Selamat malam Kak Mikana. Apakah Bang bersedia membuka kamera? Aduh, lagi buka baju Mbak. Kalau begitu, saya ganti dulu sama yang lain ya. Lama kali Bang. Soalnya banyak yang antri. Ya, yang mau naik dipersiapkan dirinya ya, saudaraku. Selamat malam Bang Roy. Waalaikumsalam. Apakah Abang bersedia membuka kamera? Bersedia. Ya silakan Abang. Bentar ya. Saya belum siap. Izin follow kakak, ya silakan, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, siap. Ayo guys, follow guys. Yang punya paus silakan diterbangkan ke pausnya. Ya silakan Abang, pertanyaanmu apa? Ya, saya ingin minta tolong buat teman-teman yang di sini, tolong saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Bekasi lagi kena musibah banjir. Berhubung di sini banyak yang nonton, 8K orang, jadi tolong ya bantu saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Bekasi yang kena musibah dikarenakan sedang dilanda hujan. Mohon maaf semuanya, suara saya grogi. Ya, saya cuma di sini cuma mau berdoa bersama-sama. Oh ya udah, kita berdoa ya. Mau saya pimpin ya? Ya. Oke. Baik teman-teman, kita ya berdoa masing-masing agama aja ya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih ya Bang. Aduh, saya jadi grogi banget. Grogi, kenapa ya? Ditonton banyak orang soalnya. Iya, nggak apa-apa Bang. Oke Bang ya. Kita berdoa dulu Bang ya. Berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kepadamu Tuhan, buat saudara kami yang terkena dampak banjir Tuhan di Bekasi. Kami mohon Tuhan, supaya cepat surut, dan saudara-saudara kami di sana juga Tuhan, boleh Tuhan Yesus merasakan kuasa-Mu, dan Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, tolong bantu agar banjir cepat surut dan kering Tuhan, sehingga saudara kami di sana bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan Yesus. Serta Tuhan, tidak ada korban jiwa, tetapi semua selamat,
dan kami percaya Tuhan Engkau menolong mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih saudaraku ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam cantik. Selamat malam cantik. Halo. Halo. Ini kenapa ini? Walah. Selamat malam, Bahagia Production. Yo, Apakah abang bersedia membuka kamera? bersedia. Ya, silakan. Yo. Ya, silakan abang, ada yang mau ditanyakan? Ada, Mbak. Itu saya teh mau nanya gini, katanya dosa umat Kristiani ya sudah ditebus sama Yesus. Bukan ditebus bang, diampuni, dihapus. Ya udah dihapus, berarti kalau sekarang berbuat dosa dihapus semua. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita dengan darahnya yang suci ya. Karena yang bisa menghapus dosa, mengampuni dosa siapa? Kan Tuhan Sang Pencipta. Iya, maksudnya kan banyak konteks yang berbicara begini, Kak. Dosa itu sudah ditebus atau dihapus sama Yesus. Berarti sekarang kita hidup sampai nanti membuat dosa itu sudah ditebus atau dihapus, kayak gitu, Kak. Oke, jadi gini saudaraku, bukan gitu konsepnya ya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, di mute dulu saudaraku ya. Gini. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah manusia lama. Manusia lama itu manusia yang mati, ya. Enggak, izinkan saya menjelaskan dulu sebentar. Gimana nih sih Bang? Gimana kan mau menjelaskan ngomong terus? Gimana? Ininya banyak mobil, banyak yang... Iya, makanya di mute dulu saudaraku, saya jelaskan ya, karena tujuan saya juga bukan hanya dirimu ya, pendengar juga. Nah begini saudaraku semuanya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah manusia lama atau manusia mati ya. Kenapa disebut manusia mati? Karena kita hidup dalam dosa-dosa kita, dan kita juga nggak akan selamanya hidup ya. Nah supaya kita menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Akhirnya kita menjadi apa? Ciptaan yang baru ya. Nih, setelah kita dibaptis, kita menjadi ciptaan yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya di Efesus 4 juga manusia baru ya. Nih dengar, orang-orang yang udah percaya Tuhan Yesus, dengar ini, kamu manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa ya, nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Bang, sebelum kita percaya Tuhan Yesus, dulu kita suka mencuri, dulu kita suka mabuk-mabukan, dulu suka merampok, ya. Tetapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita harus tinggalkan semua itu. Kita sudah menjadi manusia baru. Enggak, konteksnya gak begitu, Kak. Jadi pokoknya semua dosa udah ditebus dan dihapuskan kayak gitu. Berarti setiap kita kan hidup, misalkan kalau panjang umur nih, berbuat dosa, terus itu udah ditebus semua. Itu bukan Kristen, bukan Kristen kalau setiap hari selalu melakukan dosa, bukan Kristen itu. Itu orang dunia. Terus orang akhirat gimana? Orang akhirat. Ya kan. Ini gimana sih? Dunia. Ini abang ini kok nggak paham ya teman-temannya. Padahal begitu lugas tadi firman Tuhan. Gini bro. Oke. Kalau kamu udah bersih, ya kan? Udah mandi bersih, masa kamu pergi lagi main lumpur, main apa yang kotor-kotor, ya kan? Ya kan. Begitu mandi langsung kamu main kotor-kotor, main lumpur. Sudah mandi misalkan ya, kita logika begini, kita sudah mandi, kita pergi ke pasar, itu kan sudah pasti kotor. Enggak, maksudnya gini, kamu sudah bersih, kamu sengaja lagi main lumpur-lumpuran supaya kotor lagi, itu namanya kamu orang apa? GOBOLK, ya? Ngerti? Bentar, ada motor. Gimana? Balikan lagi. Oke, begini saja, saya kasih analogi gini. Kamu ini kan seorang yang apa? Terbuang, gitu ya. Kamu mohon maaf nih, orang pinggiran, ya. Bajumu setiap hari compang-camping, ya kan? Kamu nggak makan, ya. Kamu kekurangan makanan, sering kelaparan. Terus ada raja yang baik hati, ya. Terus? Dia datang menemui kamu. Oh, Production, kamu saya angkat jadi anakku, kamu kita ikut ke rumah gitu ya. Nah, kamu diangkat jadi anaknya, kamu dikasih baju baru, dikasih makan, dikasih minum, artinya kamu jadi anak raja. Nah, setelah itu ya, apakah kamu jadi kembali turun ke jalan, kamu pakai baju compang-camping, kamu tetap ini? Bisa jadi, Kak. Itu namanya artinya kamu GOBLOK. Udah dikasih kamu, diangkat kamu jadi anak raja, ya. Jadi anak raja, kamu pergi lagi ke jalanan. Kan Nabi aneh kamu itu. Gitu. Nabi Musa kan juga ini nggak ngerti ya? Oh alah. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus itu justru hidupnya harus benar, hidup kudus. Makanya lihat para rasul. Para rasul itu mana ada mereka menikah banyak perempuan, mana ada mereka merampok, mana ada mereka memberitakan Injil dengan cara membawa pedang. Nggak ada. Mereka hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, membangkitkan orang mati. Iya, makanya para rasul itu hidupnya kudus. Itulah anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Iya, yang saya makanya Rasul Paulus, makanya dengar ini. Kenapa sampai Rasul Paulus Filipi 3 ayat 17, ya? Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sampai kita harus mengikuti teladan Rasul Paulus. Kenapa? Dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Iya. Manakah Rasul Paulus itu
mengawini banyak perempuan, nggak ada. Kan Dia hidup akhlak-akhlak kudus, para hidup nabi benar. Dia kalau mana ada itu memberitakan Injil sampai dengan cara membawa pedang, nggak ada. Dia itu memberitakan Injil dengan damai, dengan membuat mujizat, membangkitkan orang mati, bukan malah membunuh orang jadi mati. Aduh, gimana sih kamu nih? Ya, itulah kayak gitulah sifat orang Kristen, karakter orang Kristen itu harus karakter kudus, karakter mulia gitu. Yang saya tanyakan itu ya, jadi setiap orang Kristiani jika berbuat dosa setiap harinya itu sudah ditebus sama. Kalau Kristen itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan gitu loh. Terima kasih dari tadi kamu. Ya kalau Kristen perbuatannya selalu aja hidup dalam perjinahan ya, selingkuh sana sini sana sini, itu bukan Kristen. Itu mah Kristen KTP doang. Makanya hidup kita itu sama seperti Rasul Paulus. Makanya sampai Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladan kami. Karena Rasul Paulus itu hidupnya suci. Dia tidak mengawini banyak wanita. Dia tidak memberitakan Injil dengan membawa pedang, ya, tapi dia memberitakan Injil dengan penuh kasih, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nggak membawa pedang dia, bukan malah menjadikan orang jadi dep. Hidup orang Kristen seperti itu, hidup dalam kebenaran. Makanya kenapa Rasul Paulus mau hidup menderita untuk Kristus? Dia yang tadinya orang kaya, ya, orang yang hidupnya banyak berkelimpahan harta, tapi demi Kristus dia rela menderita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, karena dia tahu siapa yang dia sembah. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia. Ya, selamat malam Nasrul. Assalamualaikum ala man yatabi'ul Quran. Ya, silakan buka kamera, Bang. Sudah? Apa sudah, Bu? Apa belum? Belum. Ada tulisan save atau simpan di bawah itu, diklik dulu, Abang. Iya. Oke, Bang, ada yang ditanyakan, Bang? Itu ada, itu judulnya, Mbak. Tuhan Yesus Sang Pencipta. Betul, Abang. Boleh kita tambahi Tuhan Yesus Sang Pencipta bermukjizat. Hah? Bermukjizat? Iya. Apa boleh kalimatnya ditambahi seperti itu? Nggak ada dalam Alkitab seperti itu, jadi nggak boleh ditambah-tambah. Alkitab berkata Tuhan itu Sang Pencipta di Kolose 1 ayat 16. Kalau mujizat itu berasal dari Tuhan Yesus gitu. Jadi maksud dia, aku tahu nih, Tuhan Yesus itu menciptakan itu karena diberi mujizat gitu maksudnya dia. Enggak seperti ya, itu, ini, bro. Tidak boleh antara ini ditambahi kalimat Tuhan Yesus Sang Pencipta bermukjizat, tidak boleh. Karena di sini ya kosakatanya terbatas, makanya hanya bisa Tuhan Yesus Sang Pencipta. Kalau kosakatanya bisa panjang ditulis di sini ya, saya akan tuliskan Tuhan Yesus Sang Pencipta segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Mau saya tulis di sini panjang-panjang. Pokoknya saya akan tulis di sini semua keagungan kemuliaan Tuhan Yesus. Dialah yang awal dan akhir, ya. Tidak ada Allah selain Dia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Dialah Sang Juru Selamat. Dialah Gembala yang baik. Dialah Sang Guru. Dialah Sang Kebenaran. Dialah Sang Amin yang menjawab segala doa-doa umat manusia. Kalau bisa saya tulis di sini, saya akan tulis papan besar-besar, Bang. Untuk kalimat tadi Tuhan Yesus Sang Pencipta bermukjizat itu tidak benar, Mbak, kalimatnya. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu dengan kuasanya, Bang. Itu kalimat ada Yesus bermukjizat sering saya dengar. Tuhan Yesus Kristus itu membangkitkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Lukas 8 ayat 46. Untuk Yesus bermukjizat biasanya saya sering dengar kalimat itu. Iya, Tuhan Yesus yang memberikan mujizat kepada para nabi dan para rasul. Makanya Nabi Musa bisa membelah laut. Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati. Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati. Karena Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada mereka. Oh, memberi berarti tidak bisa bermukjizat, memberi hanya memberi gitu ya. Oh alah, maaf di SDM. Yang boleh bermukjizat siapa saja, Mbak? Mbak, aduh nih. Sudah kalah kabut nih. Yang boleh bermukjizat siapa saja, Mbak? Oke, yang boleh membuat mujizat itu adalah yang bermukjizat, kata Mbak. Siapa yang dikasih Tuhan Yesus boleh bermukjizat?
Siapa saja? Semua nabi-nabinya dan rasul-rasulnya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membelah laut. Ada lagi yang boleh bermukjizat? Ya, semua nabi-nabi dan rasul-rasulnya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Cukup nabi dan rasul cukup? Ya, karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada mereka, Bang. Anda kalimatnya biasa ada, Bapak Pendeta ini bermukjizat. Itu iya, kalau ada yang bermukjizat. Iya, kalau pendeta ya mendoakan orang lain sembuh itu karena kuasa Tuhan Yesus, bukan karena kuasa pendeta itu, Bang. Apa kalimat mukjizat tadi sering disamatkan kepada pendeta? Itu benar apa salah kalimatnya yang disamatkan kepada pendeta? Gini, pendeta ya ketika mendoakan orang lain atau menyembuhkan orang sakit itu dalam nama Tuhan Yesus, bukan karena kuasa pendeta itu. Kalimatnya ini disandingkan kepada Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta bisa bermukjizat juga? Iya, Ayo. tapi dia menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Anda ini kan biasa Pak Pendeta bermukjizat, klik aja juga apa itu YouTube, sering kita temukan Pak Pendeta ini bermukjizat, ini bermukjizat. Padahal dia bukan nabi, bukan rasul, bermukjizat lagi. Iya, karena dia diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Apa benar kalimatnya, apa salah? Iya, nggak salah. Tapi kan para pendeta itu melakukan mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus, Abang. Nggak salah. Berarti benar, boleh. Iya, mereka melakukan mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus, abangku. Berarti boleh bermukjizat, dibenarkan Pak Pendeta bermukjizat. Iya, dia menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tahu definisi dari mukjizat itu apa? Mujizat adalah ya, itu hal-hal yang ajaib dan dahsyat yang hanya boleh dilakukan oleh Tuhan itu sendiri dengan kuasanya. Hah? Tuhan lagi? Oh, memang teh. Walah, klik Google, Mbak. Apa itu mukjizat? Klik Google. Kalau nggak ada definisi, masa itu salah definisinya? Coba klik Google aja, ada rujukannya. Coba cari dulu apa. Iya, kan tadi saya sudah bilang, mujizat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat ajaib, ya, peristiwa yang sangat dahsyat dan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun selain Tuhan itu sendiri. Tuhan, ya lah Mbak. Berarti Nabi Musa Tuhan juga, Mbak. Kan Nabi Musa menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Kan biasanya Nabi Musa bermukjizat. Iya, tapi dia melakukan mujizat itu dalam nama Yahweh, yaitu Tuhan Yesus. Oh alah. Oke lah Bang, terima kasih Bang. Sehat selalu dirimu ya, God bless you. Selamat malam, cute girl. Iya, selamat malam, Kak. Apakah Kakak bersedia membuka kamera? Iya, tapi gelap di sini nggak apa-apa ya. Ya, silakan cantik. Halo, Kakak. Selamat malam ya. Aku mau bertanya, boleh, Kak? Boleh, cantik, silakan. Aku cuma mau minta dijelasin dari maaf ya, sebelumnya aku ini Muslim tapi lagi belajar baca Alkitab. Oke, siap. Di sini aku tuh di kejadian itu, ayat kejadian itu menemukan apa ya? Aku nggak ngerti gitu. Aku mau tanya gitu. Boleh? Ya, boleh, silakan. Kejadian berapa, cantik? Kejadian 19 di ayat 30 sampai 37. 38. Kejadian 19 ayat 37 sampai 38 ya. Oke. Kakak bisa baca? Di sini Lot dan kedua anak perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak-anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan
tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, sedangkan kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Maaf ya Kak, aku tanya ya. Iya. Terus mana lagi tadi? Pada malam itu mereka memberi ayahnya minum, bentar. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Itu gimana Kak? Apa yang mau ditanyakan Kakak cantik? Isi dari firman ini tuh maksudnya gimana? Oke, jadi gini ya cantik. Apa yang dilakukan bangsa Israel, apa yang dilakukan semua umat di dunia ini, atau apa yang dilakukan oleh Lot dan juga anaknya yang perempuan, itu dituliskan dalam Alkitab. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Alkitab. Tidak ada yang disembunyikan oleh firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh manusia, sekalipun yang seperti ini, itu dituliskan. Tetapi bukan Tuhan yang menyuruh, ya. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kedua anaknya untuk HB dengan ayahnya. Justru ini dituliskan supaya apa? Supaya kita mengambil hikmah dari semua ini. Karena kalau kita baca di ayat lain, coba kamu buka saudariku, Bilangan 29 ayat Bilangan 21 ayat 29. Apa hukuman bagi mereka yang melakukan seperti ini? Jadi Tuhan Yesus itu tidak ada yang tersembunyi bagi dia, semua dibuka secara lebar-lebar, ya. Sekalipun Raja Daud, ya, Raja Daud itu raja yang besar. Ketika Raja Daud, ya, mengikhtiarkan atau menyusun strategi yang sangat keji kepada Uria, itu ditulis dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Jadi kalau sekalipun dia raja, kalau perbuatannya keji, itu disingkapkan, itu diberitahu supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran, jangan melakukan itu. Jadi nggak ada yang ditutupi, ya. Sekalipun ada contohnya Nabi melakukan kesalahan, ya, seperti Raja Daud itu melakukan kesalahan, itu ditegur, nggak boleh ditutupi, gitu. Coba kamu baca Bilangan 21-29. Karena bangsa Moab itu apa? Binasa. Iya. Bilangan 21 ayat 29. Bentar Pak, aku cari 21. Ayat berapa Kak? Bilangan 21 ayat 29. Peperangan dekat Horma. Betul nggak Kak? Peperangan dekat Horma. Ya, langsung baca aja cantik. Bilangan 21 ayat 29. Ayat 29-nya baca. Oh, ayat 29-nya. 21, 29. Celakalah engkau ya Moab, binasa engkau ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon raja orang Amori. Bangsa Moab. Gak ada lagi bangsa Moab. Karena apa? Mereka melakukan yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
Baca lagi juga nanti Yeremia 48 ya. Yeremia 48 di situ lagi lebih panjang bahwa bangsa Moab itu binasa. Karena apa? Yang dilakukan Lot dan kedua anak perempuannya itu keji di hadapan Tuhan. Makanya saya sudah katakan ya, Alkitab itu jujur, gak ada yang disembunyikan. Sekalipun raja melakukan kesalahan itu harus ditegur, gak boleh tutupi. Jangan dikatakan, oh dia mulia, padahal dia mengawini berzina dengan istri Uria. Terus lalu dibilang, ditutupi, oh Daud itu mulia. Tetap ditegur, disuruh Tuhan Yesus menyuruh ya, karena Tuhan adalah Yahweh Elohim sendiri, disuruh Nabi Nathan untuk menegur. Jadi begitu maksudnya ya cantik. Kenapa dituliskan itu? Tuhan tidak pernah menyuruh untuk tidur sama bapaknya, nggak pernah ya. Itu perbuatan mereka sendiri. Makanya bangsa Moab itu binasa cantik. Oh, ya makanya aku perlu menanyakan biar tahu kan Kak ya, biar nggak salah ini kan, makanya biar nggak salah penafsiran gitu kan. Betul. Ya nanti juga baca Yeremia 48 ya. Yeremia 48 di situ Moab mereka binasa ya. Karena apa yang dilakukan mereka itu keji. Oke, seperti itu ya kakak. Terima kasih, semangat lagi belajarnya kakak cantik. Kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat dan kecerdasan untuk mengerti apa yang kamu baca. Terima kasih cantik. Terus Yesus mengasihimu. Shalom. Ya, tepuk tangan buat cute girl yang cantik dan manis. Asterisk video membahas bahwa individu tersebut mengalami musibah setelah penyataannya, yang dianggap sebagai hukuman Tuhan atas hujatannya. Pembicaraan mengenai perdebatan antaragama dengan penekanan bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki istri, berbeda dengan figur lain dalam agama tertentu. Ditegaskan kembali bahwa Yesus tidak menikah selama di dunia, dan ada klaim bahwa individu yang mengolok-olok Yesus akhirnya menghadapi berbagai peristiwa buruk. Uni Rifa mengumumkan keputusannya untuk berhenti dari debat lintas agama di YouTube, mengaku ingin fokus pada realitas hidupnya dan mendekatkan diri pada keyakinannya. Dijelaskan bahwa tangan Yesus yang tetap bolong adalah bukti sejarah penyaliban dan kebangkitannya, membantah klaim bahwa yang disalib adalah orang lain. Disampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan mereka yang menghinanya akan menghadapi konsekuensi dari Tuhan. Dijelaskan bahwa Yesus sejak kecil sudah memiliki hikmat dan kecerdasan luar biasa, dan tetap taat pada hukum Taurat untuk menunjukkan teladan kepada manusia. Diskusi dengan seorang Muslim mengenai perbedaan pemahaman tentang Yesus dan bagaimana umat Kristen melihatnya sebagai Tuhan. Perdebatan mengenai jumlah Nabi dalam Islam dan bagaimana umat Kristen hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi dalam Islam. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipta Pelita Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline
boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara